Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, eh, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan di mana kita dapat bertemu kembali di webinar yang ke berapa nih teman-teman ya? Alhamdulillah sudah 12 ya, termasuk yang hari ini 12 webinar telah kita selenggarakan, yang mana mudah-mudahan dari webinar yang kita selenggarakan ini dapat menambah manfaat bagi khususnya mahasiswa. Alhamdulillah kembali bersama saya Muhammad Fajar sebagai MC pada acara webinar sore hari ini. Kepada yang terhormat Dr. Ujang Mimin Mohaimin, MAG, yang terhormat Ibu Banan Nailin Najiha sebagai Ketua Prodi IAT IAI Persis Bandung, yang kita lihat saat ini sedang berada di jalan ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin, amin. Kemudian yang selanjutnya pemateri kita yang akan menjadi pembicara pada sore hari ini yaitu Al-Ustadz Faisal Al-Habsyi SAG. Ya. Faisal Al-Habsyi SAG, yang mana merupakan alumni dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian teman-teman semuanya, tidak lupa saya mengingatkan untuk terus bergabung dari awal sampai akhir, karena selain dari materi yang sangat bermanfaat yang insya Allah akan kita dapatkan, dan juga di akhir nanti insya Allah akan ada link sertifikat yang wajib diisi oleh teman-teman semuanya, yang mana nantinya sertifikat ini akan menjadi salah satu persyaratan di sidang komprehensif nanti ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak mengisi linknya ya teman-teman semuanya. Dan juga boleh nih sambil mengikuti, dikasih tahu teman-temannya untuk bergabung, karena nanti sertifikat webinar ini akan sangat dipakai sebagai persyaratan sidang nanti. Begitu teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kira-kira Ibka Nanai akan mengisi sambutan atau tidak? Kita lihat masih di Boleh sebentar. Boleh sebentar. Kedengeran gak suaranya? Oh iya, kedengeran. Baik, yang pertama Oke. akan diisi sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Nanai, Mbak Nanai Lanjiha, MA, selaku Kaprodi IAT. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Ujang Mimin Muhaimin selaku Dekan Fakultas Usuluddin IAI Persis Bandung. Yang kami hormati di sini sudah ada Ustadz Faisal Al-Habsyi ya, SAG. Yang kami hormati juga Kang Fajar, Muhammad Fajar SAG selaku Master of Ceremony. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas suatu hal yang menarik mengenai aksiologi ya, peran antara ayah dan anak. Biasanya kalau kita itu membincang antara ayah dan anak di Al-Quran, gak jauh-jauh dari dialognya Ibrahim dengan ayahnya, dengan anaknya, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Lalu dialog Lukman dengan anaknya. Nah ini menarik nih, jarang sekali ada yang membahas mengenai Yusuf dengan ayahnya sang ayah dan bagaimana dia dinamika serta aksiologi yang lahir dari uh, peran ayah dan anak di antara keduanya ya. Saya pikir segitu saja karena teman-teman boleh lihat ya saya sedang di jalan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap hadir di webinar sore hari ini. Saya juga terima kasih banyak kepada para penyelenggara, terutama Kang Fajar dan Ustadz Faisal yang sudah hadir.
Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat ilmu dan juga bisa menjadi inspirasi untuk menyusun skripsi ya, karena ini judulnya sangat unik sekali. Saya kira cukup. Bila hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Anai atas sambutannya. Nah, dan benar sekali teman-teman semuanya bahwasanya di setiap webinar yang diselenggarakan oleh Prodi IAT ini bisa menjadi inspirasi, yaitu inspirasi penelitian atau inspirasi bahkan skripsi ya. Baik. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, sebelum kami persilahkan Al Ustadz Faisal Habsyi SAG untuk menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan CV atau biodata eh, pemateri kita pada sore hari ini. Ya. Ya. Pertama, pemateri kita sore hari ini bernama Faisal Al-Habsyi SAG. Beliau eh, lahir di Gorontalo tanggal 28 September 1996, mana saat ini beralamatkan di Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kemudian banyak sekali karya-karya yang telah ditulis oleh beliau. Yang pertama, Arabic Speak, ya, buku panduan belajar bahasa Arab. Kemudian Tasjir Jurumiyah. Nah, ini bagan ya tentang matan Jurumiyah. Terus ada Qiraatul Kutub juga ada. Kemudian As-Shalah, buku panduan belajar baca tafsir Quran. Kemudian Arba'in lil Aulad, hadis adab dan akhlak untuk anak-anak, dan Tafsir Ulul Albab, buku tafsir ayat-ayat Ulul Albab. Nah, mana kita lihat bahwasanya dominan karya-karya beliau ini tentang bahasa Arab, tahsin, dan juga ada tafsir ya, tafsir Ulul Albab. Kemudian riwayat pendidikan beliau dimulai dari SDN 36 Kota Gorontalo, dilanjutkan di SMPN 2 Kota Gorontalo, kemudian di SMKN 1 Kota Gorontalo. Kemudian beliau melanjutkan kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kemudian dilanjutkan di Istiba Ar-Royah Sukabumi, kemudian dilanjutkan di IIT Bandung, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang mana saat ini beliau sedang berkuliah pasca sarjana S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya, tentunya dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, mudah-mudahan dengan dibacakannya CV beliau ini, yuk teman-teman semakin berpacu lagi, semakin bersemangat lagi untuk terus menuntut ilmu, ya, khususnya untuk melanjutkan diri yang pasca sarjana ataupun bahkan doktor. Itu. Baik, teman-teman semuanya, mari siapkan alat tulis teman-teman semuanya, dan juga nanti jangan lupa untuk bertanya ya teman-teman, jangan sampai kita menyelesaikan acara ini dengan hati yang penasaran begitu ya. Yuk teman-teman nanti bertanya ya. Nah, mungkin jika ada nanti materi yang belum dipahami. Baik, kepada Ustadz Faisal Al-Habsyi SAG, kami persilakan. Kita tunggu Cek, sebentar. Assalamualaikum. Oh iya, siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa amma ba'du. Yang terhormat Dr. Ujang Mimin, yang dulu banyak memberikan inspirasi kepada kami waktu masih di STIP, ya sekarang sudah EIP. Dan juga motivator kita, pembimbing kita, orang yang terus menyemangati kita sampai dengan hari ini ya, alhamdulillah, yaitu Ibu Banan, lebih akrab disapa dengan Ibu Nana, Ibu Nanai. Assalamualaikum Bu, mudah-mudahan lancar sampai rumah insyaallah atau sampai tujuan. Insyaallah, insyaallah. Kemudian yang berikutnya juga kepada Kang Fajar, mohon maaf sebesar-besarnya karena
ayah-ayah wae sehingga baru terlaksanakan webinar ini pada hari ini. Mulai dari sakit, terus kemarin UAS, terus kapohokeun dan sampai pada akhirnya kita bisa sama-sama ngumpul di sini. Dan ini memang judul yang buat saya pribadi itu agak asing karena agak-agak membahas tentang filsafat, nilai-nilai, sedangkan memang kalau background dan pengetahuan yang paling mungkin itu lebih ke bahasa Arab, tahsin Al-Quran, ataupun yang berkaitan dengan dua hal tersebut. Tetapi ternyata ketika di S2 kita dituntut untuk bisa keluar dari hal-hal tersebut dan diwajibkan. Makanya memilih pas ada tugas nazariyat itu saya mengambil judul ini biarpun sempat dimarah-marahin dulu sama dosen kita karena memang satu, saya yang belum terbiasa dengan kultur tersebut, kultur di S2 yang sangat akademik gitu. Kemudian yang kedua, ternyata turos dan bahasa Arab itu memang hanya dasar saja. Di S2 kita diajak untuk berpikir lebih luas lagi, sehingga memilih salah satu dari tugas itu saya ngangkat analisis aksiologi, kisah Nabi Yusuf dan juga ayahnya. Kenapa memilih kisah Nabi Yusuf? Sebenarnya bukan karena saya mungkin Ibu Nanai tadi terlalu berhusnuzon ya. Bukan karena wow saya lihat ini menarik, saya enggak punya kemampuan untuk melihat penelitian ini bagus atau enggak, tetapi karena memang kisah-kisah yang familiar kayak Nabi Ibrahim dan yang lain-lain itu sudah pada diambil oleh teman-teman, dan saya itu yang paling belakangan memilih judul, dan ternyata pas lagi murojaah dapat kisah Nabi Yusuf. Pas baca kisahnya Nabi Yusuf itu malamnya lagi cari-cari lagi baca-baca jurnal tentang parenting. Sampai pada akhirnya dapat teori tentang fatherless dan yang lain-lain. Sehingga mulai berpikir ke arah tersebut, kemudian dikasih masukan, ya udah ambil aja kira-kira nilai apa yang terdapat di dalam kisah tersebut. Itu saran dari dosen yang memberikan tugas. Sampai pada akhirnya bermodalkan beberapa buku yang ada di rumah, mulai mengkaji tentang apa itu aksiologi, kemudian turunan-turunannya, dan banyak istilah-istilah yang bahkan untuk menyebutkannya pun, ini supaya teman-teman tidak berekspektasi tinggi, untuk menyebutkan istilah-istilah tersebut itu masih belum terbiasa lidah saya untuk menyebutkan istilah-istilah tersebut. Seperti misalnya nilai intrinsik itu harus dipaksa intrinsik. Kemudian ada nilai deduktif, nilai induktif, dan banyaklah istilah-istilah. Ternyata yang kita anggap nilai itu cuman tentang moral, tidak seperti itu, karena ternyata nilai itu secara umumnya aja udah dibagi menjadi dibagi menjadi 3. Ada nilai yang berkaitan dengan estetika, kemudian ada yang disebut dengan nilai konduk, kemudian ada yang disebut dengan social political life. Nah, karena masih terlalu sedikit informasi tentang hal tersebut, pada akhirnya ya harus kembali membuka buku-buku filsafat, diantaranya buku biru, itu buku yang direkomendasikan oleh salah satu senior kami di Hima Persis, Amirul, yaitu Louis Okatsov. Nah, disitulah mulai
membahas. Ternyata di dalam Louis Okhotskov dipaksa lagi untuk baca bukunya Plato dan yang lain-lain. Akhirnya jadi merembet ke sana ke sini hanya untuk mendapatkan nilai untuk mata kuliah ini. Tetapi ternyata setelah diminta untuk dibaca oleh beberapa teman alumni, banyak di antara mereka yang mengatakan ini unik. Ya biarpun saya pribadi belum mendapatkan titik keunikannya. Dan kalau benar-benar ini bagus, mudah-mudahan nanti dari diskusi kita itu akan menjadi masukan dan ilmu-ilmu baru untuk saya sehingga ini bisa dijadikan calon untuk nanti tesis ya, karena beberapa pekan lagi itu akan melanjutkan perkuliahan lagi insya Allah. Mohon doanya juga untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga sih. Baik, saya coba share terlebih dahulu PDF-nya. Untuk PowerPoint-nya itu ada poin-poinnya, cuman tidak sempat dimasukkan ke PowerPoint. Daripada share coretan-coretan, mending share saja tulisan yang udah ada gitu. Nah, yang pertama dalam pembahasan dalam artikel tersebut mulai membahas tentang kisah dalam perspektif ilmu Al-Quran, dan ini sudah sangat familiar lah untuk teman-teman yang ada di IAT, IAIP Bandung. Yaitu apa itu kisah. Jadi secara singkat yang dimaksud dengan kosos ya dalam Al-Quran, kalau dalam bahasa Sunda mungkin tapak tilas ya, jadi bisa bermakna jejak atau juga bisa bermakna peninggalan, dan yang paling masyhur maknanya adalah cerita. Jadi cerita-cerita orang-orang terdahulu, entah itu para nabi atau orang-orang yang hidup di zamannya atau bahkan sebelumnya. Nah, itu disebut dengan kisah. Jamaknya yaitu qasas. Nah, inilah yang diambil ya, karena waktu itu saya ngambilnya kategori ulumul Quran, lebih spesifik lagi tentang qasas. Kemudian di sini menurut istilah Al-Quran yaitu menceritakan ikhwal umat-umat terdahulu dan juga nabi-nabi ya. Kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemudian masa kini dan masa yang akan mendatang. Nah, itu definisi untuk mendefinisikan apa itu qasasul Quran atau apa itu kisah dalam Al-Quran. Kalau kisah kan memang cerita-cerita yang telah lampau. Nah, ternyata Al-Quran itu tidak hanya menceritakan hal-hal yang telah lampau saja. Ternyata banyak yang belum terjadi pada saat atau belum diteliti pada saat Al-Quran itu turun, tapi mulai terbukti di zaman-zaman kita hari ini dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang terus berkembang. Di antaranya adalah marojal bahrain yaltaqiyan, kemudian wansyaqqal qamar, kemudian banyaklah fenomena-fenomena yang ternyata sudah digambarkan oleh Nabi lewat hadisnya atau oleh Al-Quran lewat firman-firman Allah, dan itu baru bisa dibuktikan di hari-hari ini sejak banyaknya teknologi-teknologi mutakhir yang mulai ditemukan di zaman kita sekarang. Nah, makanya Al-Quran ternyata tidak hanya bercerita tentang kisah-kisah masa lalu, tetapi ada banyak kisah yang bisa diambil pelajaran, karena namanya sejarah itu akan terus berulang ya. Sejarah itu akan terus berulang. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari kisah-kisah umat terdahulu tersebut ya, kita bisa mengambil pelajarannya, kemudian
kita bisa mengantisipasi hal-hal yang bisa memudaratkan kita dari hal-hal tersebut. Nah, di sini sebenarnya tidak banyak meneliti tentang nilai apa yang terdapat pada kisah Nabi Yusuf dan juga bapaknya. Tetapi yang lebih banyak dibahas di sini adalah bahasa yang agak-agak tidak enak didengar itu kayak cocokologi. Makanya perlu untuk didiskusikan kembali. Cuman menggunakan teori-teori yang sudah ada. Di antaranya itu misal dalam ayat ini, misalnya dalam satu ayat itu ayat yang menggambarkan diskusi antara Nabi Yusuf dan juga Nabi Yakub dan juga anak-anaknya. Kemudian setelah ayat tersebut ditulis, kemudian ada terjemahannya, lalu ditarik. Kira-kira nilai apa yang terkandung dalam diskusi tersebut, gitu, sesuai dengan teori nilai yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kita langsung ambil contoh untuk mempersingkat waktu, insya Allah. Kita lewati ini ya, karena lihat di jadwal tadi sampai dengan jam 5. Nah, ini kita mulai pada analisis kisah Nabi Yusuf dan ayahnya. Karena ada terlalu banyak episode, kita akan batasi insya Allah hanya sebagai gambaran saja. Kita mulai di sini pada ayat yang ke-4 sampai ke-6, kemudian ayat 1 sampai 3 itu hanya sekedar pengantar kisah saja. Nah, ini pada ayat 4. Pada ayat 4, ingatlah ketika Yusuf berkata pada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan lisajidin, itu mereka sujud kepadaku." Kemudian ayahnya ini berkata, "Hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpi itu atau mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu." Nah, sampai di situ dulu. Kita bisa lihat nilai apa yang terkandung dari komunikasi antara ayah dan anak tersebut. Dalam tafsir Al-Karimur Rahman itu disebutkan bahwa satu, mimpi Nabi Yusuf ini adalah awal dari perjalanannya menuju pada keagungan dirinya untuk menjadi manusia, untuk menjadi manusia yang sangat agung, yang sangat mulia, mulai dari dunia sampai dengan akhirat. Nah, jadi ini mulai dari mimpi itu, mimpi ini menjadi muqaddimah, start kehidupan Nabi Yusuf, supaya nanti kita bisa keluar dari ada buku yang menarik itu Unfair Advantage. Jadi ketidakadilan dalam membandingkan. Misalnya setiap manusia itu memiliki kemampuan yang sama, harusnya kalau dia sukses, aku juga sukses, dan yang lain-lain. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ada banyak faktor, entah itu dari garis startnya, kemudian di prosesnya, sampai nanti pada hasilnya. Nah, di sini bapaknya Nabi Yusuf atau Yakub ini memberikan takwil dari mimpi tersebut adalah matahari itu ibunya. Ini kalau kita lihat dari tafsir Karimur Rahman. Matahari itu adalah ibunya, kemudian bulan itu adalah ayahnya, dan bintang-bintang itu adalah saudara-saudaranya. Nah ya, kita nggak bakal mungkin sampai di akhir langsung di-spill. Kenapa kok bisa Nabi Yakub memprediksikan hal tersebut? Yang pertama mungkin karena memang dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, jika kita membaca kisah ini dengan seksama sampai dengan di akhir, inilah yang menjadi keagungan kisah. Kenapa kok Allah mengatakan dalam Al-Quran Ahsanul Qasas ini, ternyata dari takwil mimpi ini menggambarkan ending dari cerita Nabi Yusuf dan juga keluarganya. Yang dimaksud dengan matahari itu adalah ibunya, kemudian bulan adalah ayahnya, dan bintang-bintang itu adalah saudara-saudaranya. Ini adalah sebenarnya ending dari semua perjalanan Nabi Yusuf. Yaitu ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi pejabat negara di Mesir, kemudian saat itu terjadi paceklik dan dengan kisah yang sangat panjang sampai pada akhirnya mereka berkumpul lagi dan Nabi Yusuf itu mengakui bahwasanya dia adalah Yusuf. Karena beberapa kali saudara-saudaranya ini disuruh balik dengan syarat ini dan itu sampai pada akhirnya syarat yang terakhir itu mereka harus datang bersama dengan bapaknya dan juga semua keluarganya. Nah, lisajidin karena Nabi Yusuf sudah memiliki posisi seperti itu atau memiliki jabatan. Nah, makanya di sini Syekh dalam astagfirullahaladzim. Syekh Abdurrahman dalam tafsirnya Karimur Rahman itu menggambarkan bahwasannya penakwilan kisah ini adalah awal dari perjalanan Nabi Yusuf sekaligus menggambarkan endingnya. Kemudian dalam ayat yang keempat ini menggambarkan komunikasi yang terjadi antara Nabi Yusuf yang bertindak sebagai komunikator dengan menceritakan tentang mimpi yang dialaminya kepada sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian ayahnya sebagai komunikan itu aktif mendengarkan dengan seksama. Kita bisa ngambil pelajaran yang sangat berharga dari sini. Ternyata jika kita menjadi seorang ayah yang nantinya ketika anak-anak kita sudah besar, mereka akan menjadikan kita ingin mereka menjadikan kita tempat mereka berkeluh kesah, tempat mereka meminta pendapat, tempat mereka berbagi pengalaman, perasaan dan yang lain-lain adalah aktif menjadi pendengar yang baik. Jadi apalagi anak laki-laki gitu ya. Kadang mereka itu yang pertama butuh didengarkan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa ambil pelajaran dari sini menjadi ayah yang baik itu bukan karena pengetahuannya, bukan karena wawasannya, bukan karena kemampuan public speakingnya, tetapi lebih kepada kemampuannya menahan rasa ingin langsung menyela. Artinya sabar, tunggu momen yang tepat, kemudian memberikan pendapat seperti itu. Nah, di sini Nabi Yakub alaihi salam ini mendengarkan dengan seksama semua apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dan sang ayah menangkap makna pesan yang disampaikan seraya merespon balik pembicaraan tersebut karena sudah selesai apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Yusuf. Maka pada konteks ayat ini menunjukkan yang disebut dengan moral konduk ya. Moral konduk. Moral konduk itu ya nilai yang berkaitan dengan moral ya, dengan sikap, dengan etika. Nah, ini bisa sesuatu yang membuat kita dihargai oleh orang, kemudian banyak orang yang care dengan kita, yang ingin menjadikan kita tempat mereka bercerita. Salah satu moral konduk yang harus dimiliki adalah etika komunikasi, yaitu tidak menyela atau tidak memotong pembicaraan, tidak tergesa-gesa ingin menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Jadi banyak untuk menahan diri. Kemudian diawali dengan komunikasi interpersonal, kemudian dengan model yang interaktif. Ya, interaktif bukan berarti harus sama-sama ngomong,
tapi terjadi saling tanggap menanggapi antara komunikan dengan komunikator, seperti itu. Kemudian hal ini dapat terlihat dari kedekatan emosi yang terbangun antara keduanya. Artinya, moral konduk ini tidak cukup, ya. Moral konduk ini tidak cukup untuk membangun kedekatan kita dengan orang yang berbicara dengan kita. Biarpun kita memiliki moral konduk, tetapi orang yang berbicara dengan kita itu tidak memiliki ikatan emosional yang kuat. Saya yakin, ketika ingin menanggapi mungkin asa-asa, lamun cek Sunda, ataupun ketika kita intinya jadi tidak bebas untuk menyampaikan pendapat, atau mungkin kita kesulitan dalam memahami apa yang sebenarnya dia inginkan dari kita, gitu. Apakah dia ingin kita dorong, dia ingin kita semangati, atau sebenarnya dia ingin kita tahan. Nah, itu kan untuk bisa jadi keluhannya antara si A, si B, dan si C itu sama. Tetapi respon kita menanggapi setiap cerita mereka yang sama ini, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita punya orang yang yang bijaksana, itu memiliki kemampuan melihat sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang yang sedang menjadi lawan bicara kita. Dia sebenarnya ingin dipush, lagi kehilangan semangat misalnya, kemudian menceritakan masalah tersebut, atau sebenarnya dia ingin ditahan dari dari apa yang ingin dia lakukan. Dia menceritakan masalahnya plus dengan gimana kalau misalnya saya melakukan ini, tetapi sebenarnya dia hanya ingin ditahan. Jangan, mending kamu tetap di posisi yang sekarang. Nah, sebenarnya itu yang dia butuhkan. Nah, ini yang digambarkan di dalam ayat tersebut, yaitu terjadi atau tergambarkan ada kedekatan emosi, ya, antara Nabi Yakub dan juga Nabi Yusuf alaihi wassalam, sehingga menunjukkan bahwa ayahnya ini memiliki etiket komunikan. Jadi etiket komunikan artinya dia mampu memposisikan diri pada saat memberikan tanggapan memberikan tanggapan atau respon atas orang yang sedang menjadi teman bicara dia, teman komunikasi dia. Nah, ini yang disebut dengan etiket komunikan. Kalau misalnya Nabi Yakub tidak memiliki hal tersebut, satu, mungkin akan keceplosan kemudian memuji-muji Nabi Yusuf dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, bisa jadi langsung mengusir Nabi Yusuf, karena itu kalau memang sudah tergambar di dalam benaknya Nabi Yakub alaihi salam, kalau sampai diketahui oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf ini nanti akan diapa-apain. Ya, kalau dia nggak bisa nahan diri, mungkin langsung diasingkan sendiri Nabi Yusufnya daripada dibunuh oleh saudara-saudaranya karena takwil dari mimpi tersebut. Tetapi karena Nabi Yakub dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah ini agar kita belajar menjadi seorang komunikan yang baik, yaitu harus memiliki etiket komunikan seperti itu. Jadi itu udah berapa? 3 berarti. Salah 3 nilai yang bisa diambil dari ayat yang ketiga dan juga yang keempat. Kemudian nilai yang terkandung di dalam ayat ini juga, yang pertama yaitu etika yang disebut dengan teleologis. Ini benar nggak cara bacanya? Ya benar, teleologis, ya, yaitu suatu teori moral yang menilai baik dan buruk suatu tindakan berdasarkan pada tujuan dan juga akibatnya. Dari mana tergambar hal tersebut? Yaitu dari jawaban dan juga tanggapan Nabi Yakub alaihi salam setelah Nabi Yakub ini mendengarkan dengan seksama kisah yang dikisahkan oleh Nabi Yusuf, yaitu tentang mimpinya. Kemudian
dengan refleks langsung mengatakan kepada Nabi Yusuf agar ngerem, jangan sampai ada orang yang tahu tentang kisah ini tanpa dijelaskan panjang lebar seperti itu. Nah, ini salah satu ayatnya. Hal ini tergambar pada ayat yang ke-6 dari surat Nabi Yusuf. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan dijadikannya kepadamu kebahagiaan dari takbir mimpi-mimpi yang disempurnakannya, nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan juga Ishak alaihima salam. Artinya, tujuan akhir dari mimpi ini adalah memuliakan keluarganya Nabi Yakub alaihi salam dan mengangkat serta meninggikan posisi Nabi Yusuf di muka bumi. Makanya langsung berfikirnya atau responnya langsung memberikan respon yang menggambarkan jangka panjang. Kalau seandainya saudara-saudaranya tahu nih Nabi Yusuf bisa celaka atau bahkan wafat, maka kemuliaan keluarga kami yang sudah digambarkan atau yang sudah dikisahkan oleh Nabi Yusuf itu tidak akan terjadi. Dan yang paling luar biasanya lagi adalah kita mengambil pelajaran yang paling penting dari kisah ini adalah bagaimana kesabaran, ketakwaan dan tawakalnya dua nabi, yaitu bapak dan anak ini dalam menjalani setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah memberikan kabar gembira melalui mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam, itu tidak serta-merta didapatkan endingnya itu dengan mudah. Banyak sakit hati yang harus diterima oleh bapaknya, kemudian banyak juga kekecewaan yang harus diterima oleh bapaknya, dan yang paling sadis lagi Nabi Yusuf harus diasingkan jauh dari keluarganya dan seterusnya. Berapa nih? 16:38. Nah, ini kalau kita bahas semua, intinya tulisan ini setiap ayat itu dibagi per episode. Kemudian setiap episode itu ngambil ayat-ayatnya episode ini. Kemudian ayat ini membahas tentang apa, kemudian pelajaran apa dan nilai apa yang terkandung dalam komunikasi atau kisah tersebut. Seperti itu. Nah, kita ambil satu terakhir pada ayat yang kelima, yaitu janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar. Fayakiduna kakaida. Pada ayat ini tergambarkan bahwa Nabi Yakub alaihi salam adalah seorang yang memiliki etika deskriptif. Nah, ini yang saya maksud tadi, terlalu banyak ternyata istilah-istilah yang menjadi turunan-turunan dari ilmu aksiologi ini. Yaitu, apa itu nilai etika deskriptif? Yaitu suatu nilai etika yang menggambarkan perilaku dan tindakan manusia berdasarkan pada fakta. Kenapa kok Nabi Yakub alaihi salam melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan kisahnya ini kepada saudara-saudaranya? Jawaban yang paling rasionalnya adalah karena Nabi Yakub ini sudah hidup lama dengan anak-anaknya dan mengetahui persis karakter dan perilaku setiap anak-anaknya. Sehingga untuk memberikan respon kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang masih kecil, itu harus satu dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau misalnya kita ingin melarang, ya udah larang aja gitu. Jadi dengan anak-anak jangan banyak basa-basi. Tapi ketika kita tahu hal tersebut buruk, ya udah larang aja. Di sini langsung menggunakan kata la taqsus. Jangan
jangan kamu menceritakan. Seperti itu. Nah, di sini hal ini ya karena Nabi Yakub alaihissalam telah memiliki informasi dalam alam fikirnya bahwa anak-anaknya akan melakukan hal-hal buruk terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil observasi dan juga penilaian yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam terhadap karakter anak-anaknya selama berinteraksi dengan mereka. Jadi hakikatnya kita semakin dekat dengan teman-teman kita tanpa kita sadari, kita akan makin mengenal dia, bahkan kadang dari gesturnya saja kita udah bisa nebak gitu moodnya dia, kita udah bisa nebak dia akan melakukan apa, dia akan memberikan apa, karena tadi ada mungkin bahasa kerennya akan ada feel, klik gitu. Kita semakin dekat dengan orang tersebut. Makanya di sini bahasa kerennya ya seolah-olah ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tidak menilik, tidak mencatat dan tidak bikin kuesioner kepada anak-anaknya, enggak. Tetapi selama berinteraksi dengan mereka. Nah, ini yang menggambarkan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam itu memiliki etika yang disebut dengan etika deskriptif, yaitu melakukan penilaian moral atau etika yang menggambarkan perilaku dan tindakan manusia berdasarkan fakta, ya, berdasarkan fakta, rasionalitas dan juga kritis seperti itu. Jadi tidak serta-merta Nabi Yakub itu menjudge anak-anaknya yang lain selain Nabi Yusuf dan Benyamin itu mereka adalah orang-orang yang jahat. Tidak seperti itu, tapi Nabi Yakub mengambil langkah yang lebih hati-hati gitu, ikhtiyat. Baik, mungkin sisanya ya sekitar 18 menitan lagi kita gunakan untuk diskusi saja insya Allah. Tapi mohon untuk jangan yang berat-berat. Kalau yang nggak bisa dijawab insya Allah langsung dilempar ke Kang Fajar atau ke Ibu Nana ya insya Allah. Baik, hatur nuhun semuanya, terutama kepada Ibu Nanai dan juga Kang Fajar serta seluruh panitia yang terlibat di dalamnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi yang sangat berbobot ya, yang di mana beliau menyampaikan bahwasanya banyak sekali makna yang sangat mendalam dari kisah Nabi Yusuf dan juga Nabi Yakub. Tidak hanya secara tekstual bahwasanya Nabi Yusuf dijebloskan ke sumur dan sebagainya, jangan menceritakan kisahnya, akan tetapi itu terdapat nilai-nilai ya seorang ayah terhadap anak. Tadi banyak sekali disinggung bagaimana peran seorang ayah ya, seperti mendengarkan, tidak menjudge dan sebagainya. Nah, ini khususnya ini untuk para calon ayah nih. Di IAT nih ya. Jadi kita belajar tidak hanya ya Quran tafsir saja, dan memang Quran tafsir ya. Namun juga kita bisa mendapatkan nilai yang lain seperti bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, yang mana kita mencontohkan atau mentadaburi dari kisah-kisah Nabi Yusuf yang telah disampaikan. Terima kasih jazakallah khairan ya Ustaz Rizal Arabsi yang telah menyampaikan materinya. Kemudian yang selanjutnya ialah sesi diskusi, yang mana sekarang akan kita buka dulu satu pertanyaan dulu ya. Teman-teman boleh langsung dihidupkan audionya ya yang ingin bertanya, dipersilakan. Langsung dihidupkan audionya, kemudian langsung ditanya. Kalau tidak, boleh juga raise hand ya, raise hand, nanti akan dipanggil. Sambil menunggu teman-teman ya yang mungkin sedang memikirkan pertanyaan nih, boleh ini dulu masukan atau tanggapan dari rekan Anda juga boleh kan? Kalau ada, kami persilakan. Oke, terima kasih Kang Fajar. Terima kasih kepada Ustadz Faisal. Kedengeran ya Ya, suara saya?
Alhamdulillah nih sekarang sudah sampai di lampu merah Buah Batu. Oke. Kalau saya tadi lihat kan Ustaz Faisal sudah menjelaskan aspek-aspek aksiologis ya, aspek-aspek moral dari relasi antara Yakub kepada Yusuf gitu ya, terutama peran-peran ayah keayahan kepada anaknya. Kalau saya menyoroti tadi justru bagaimana Nabi Yakub ini menengahi sibling rivalry. Apa itu sibling rivalry? Sibling rivalry itu adalah permusuhan antara kakak dan adik. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Faisal tadi. Jadi jangan sampai kakak-kakaknya itu tahu bukan karena Nabi Yakub itu bersikap tidak adil, bukan, tapi karena dia itu memiliki etika deskriptif gitu ya. Jadi udah tahu nih karakter-karakter masing-masing anak. Nah, bagaimana mencegah konflik lebih lanjut? Makanya Nabi Yakub ini memerintahkan Nabi Yusuf untuk jangan bilang sama kakak-kakaknya tanpa memberikan alasan rasional kan karena memang waktu itu Nabi Yusuf itu masih kecil gitu. Belum pada tahap rasional di mana anak itu bisa diajak ngobrol eh, apa namanya otak ke otak gitu ya, Pak. Itu dari perspektif saya nih ya. Terima kasih. Barangkali teman-teman ada masukan atau pertanyaan silakan. Bu bisa diulangin namanya apa Bu? Tadi tuh? Sibling rivalry. Ada penelitiannya juga kalau nggak salah sibling rivalry dalam kisah Yusuf. Sibling rival itu loh ya, permusuhan sibling Early. rivalry. Nah, jadi Iya. memang Nuhun Bu. itu apa adalah seni lah, seni menengahi, mencegah konflik di antara keluarga. Apalagi kalau model keluarganya keluarga besar ya, seperti keluarga Nabi Yusuf. Kakak adik yang cuma dua bersaudara aja berantem terus, apalagi kalau banyak. Betul betul betul. Siap nuhun Bu masukannya Bu. Nanti insya Allah dicari lagi. Baik, untuk teman-teman yang lain silahkan bisi ayah masukan. Ya mun bisa mah masukan we atuh. Bisi barat teuing mun nanya mah. Iya. Biasanya Pak Ade Munawar ya, maka ini masukan boleh, atau pertanyaan juga boleh. Halo, Pak Ade Munawar? Atau teman-teman yang lainnya boleh, barangkali mau bertanya ya. Ada Nah, Bu Neni tuh yang udah pada jadi orang tua tuh. Bagaimana nih tentang pandangannya tentang aksiologi apa namanya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf? ya boleh nih. Nah, yang sudah menjadi orang tua ya, boleh nih. Apakah kisah-kisah atau materi-materi yang tadi disampaikan nih, apakah ada relate dulu gitu ya dengan kehidupan Bapak Ibu nih? Sini ada, saya lihat ada Bapak Unang ya, kemudian Pak Munawar Khalil juga, Ibu Neni dan yang lainnya ya. Boleh nih, mungkin pesan untuk eh, teman-teman mahasiswa yang mau menjadi ayah juga boleh. Pak Unang barangkali, enggak? Pak Unang, Pak Munawar Khalil, Bu Neni, Bu Dewi, boleh nih masukannya. Dan teman-teman yang lainnya sambil menyimak ya, boleh diisi link sertifikat. Nah, link sertifikat yang sudah ada di kolom chat, ya silakan diisi, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa ngisi ya, karena nanti akan sangat dibutuhkan sekali di sidang nanti. Ya, linknya sudah ada di kolom chat. Halo, halo, Pak Unang ingin ini ada masukan? Belum di on kan mic-nya? Mic-nya belum belum aktif. Iya.
Halo, Pak Unang. Oke, Nah, bismillahirrahmanirrahim. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Unang. Saya izin sharing saja. Ini terkait pengasuhan yang saya alami. Dalam mengasuh anak-anak saya itu, saya menggunakan pola-pola asuh yang saya terima dari orang tua saya. Dan karena pola asuhnya, kalau kata sekarang mah pola-pola kolonialisme, di mana di situ ketika anak melakukan kesalahan maka dimarahin, disanksi dan sebagainya. Pola VOC anak sekarang. Ya, seperti itu. Dan akhirnya setelah anak dewasa, saya merasakan efeknya. Anak menjadi eh, se, apa namanya, dalam tanda kutip membangkang gitu. Ketika ya diajak diskusi, saya kasih pengertian, selalu punya argumen lain sehingga apa yang saya utarakan itu selalu ditolak. Dan akhirnya saya ikut parenting, baca-baca buku. Ternyata di situ ada namanya luka pengasuhan, di mana saat waktu kecil saya mungkin merasakan pola asuh yang salah dari orang tua saya, sehingga ada luka batin di diri saya, sehingga efeknya mungkin ada di sikap yang sikap marah begitu. Dan eh, baru setahun ini saya alhamdulillah baru bisa melakukan eh, membasuh luka pengasuhan itu. Dan saya hanya bisa merubah apa komunikasi saya dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah eh, efeknya terasa terhadap anak saya yang paling kecil yang sekarang udah masuk SMA kelas 1, di mana selama 3 tahun itu komunikasi saya, pengasuhan saya mulai dirubah, mulai disesuaikan dengan apa hasil parenting atau hasil bacaan-bacaan saya. Alhamdulillah anak saya yang terakhir ini mulai mau menerima, mau menuruti apa saran-saran dari kami sebagai orang tua, dari saya dan termasuk dari ibunya. Nah, mungkin kasus-kasus saya itu banyak sekali, di antaranya teman-teman saya yang seangkatan itu mengalami hal yang sama, di mana anaknya itu yang besar terutamanya, yang sekarang sudah usia eh, kuliah atau usia menjelang pernikahan, itu tidak menerima saran-saran dari ayahnya. Karena informasi dari teman saya itu, dari waktu kecil dia merasa apa yang dikatakan oleh ayahnya selalu benar. Apa yang diperintah oleh ayahnya harus dituruti, seperti itu. Dan mungkin eh, apa namanya, membasuh luka pengasuhan itu harus ada di setiap orang tua agar pola pengasuhannya eh, lebih manusiawi lah istilahnya, sehingga menjadikan anak itu sebagai anak, bukan sebagai orang tua mini. Maaf, ya betul. Eh, Ketika saya waktu kecil menganggap anak itu dia anak dewasa mini, tapi seharusnya anak itu sebagai anak, bukan sebagai dewasa mini seperti itu. Nah, mungkin harus juga melihat kisah-kisah tadi yang disampaikan oleh Ustaz tentang kisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dalam apa namanya, dalam komunikasi, walaupun di situ ada pertentangan dengan eh, kakak-kakaknya seperti itu.
Nah, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Semoga ada baik nilai baik yang bisa diambil dan mohon apabila ada kata tolong yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Faisal mungkin ingin menanggapi. Baik, hatur nuhun Ustadz Unang atas pengalaman-pengalamannya, dan intinya kalau saya pribadi melihat parenting itu sebenarnya wallahu alamnya ini karena kalau kita lihat apa yang dialami oleh Bapak tadi itu dalam teorinya Sigmund Freud misalnya, itu bisa dibenarkan karena apapun, kalau menurut teori beliau, apapun yang kita alami hari ini semuanya adalah pengulangan dari histori yang ada di memori kita gitu. Jadi jika kita ingin merubah apa yang kita inginkan di kemudian hari, maka yang paling pertama kita rubah itu bukan siapa-siapa, tetapi diri kita sendiri. Termasuk jika kita ingin melahirkan generasi-generasi yang emas, maka yang paling pertama kita sembuhkan adalah memori-memori luka kita yang sempat tertanam di dalam memori jangka panjang kita yang terus menghantui kita, sehingga pada saat kita memiliki anak itu ada rasa yang tanpa kita sadari, rasa ingin balas dendam atau ingin melakukan hal yang sama, sehingga nanti betul ya kata Bapak Unang tadi, Ustadz Unang tadi, terkadang kita memperlakukan anak kecil itu seperti orang dewasa. Kita ingin mereka paham atas perintah kita, padahal anak-anak itu lebih butuh contoh, apalagi yang masih di bawah 7 tahun. Mereka lebih butuh contoh, lebih butuh panutan, lebih butuh qudwah dibandingkan untayan-untayan kata yang bersifat perintah ataupun nasihat yang sulit untuk dipahami gitu. Secara simple, misalnya kita ingin membiasakan anak-anak di rumah itu taat buang sampah pada tempatnya. Nggak usah pakai mitos misalnya kalau buang sampah sembarangan banjir, nanti pada akhirnya mereka akan berpikir, masa satu sampah saya bisa bikin banjir. Akhirnya kita harus berpikir lagi untuk membantah anggapan tersebut. Tapi paling simpel untuk anak-anak, karena saya anak-anaknya masih pada kecil, itu yang paling simpel saya lakukan adalah membangun kebiasaan, sehingga mereka akan terbentuk sendiri. Lihat sampah berserakan atau lihat ada temannya yang buang sampah tidak pada tempatnya, itu dia kayak risih, ih kok kamu gitu sih. Artinya kita udah sukses untuk menjadi seorang ayah yang patut untuk diteladani, seperti itu. Jadi intinya kita sebagai ayah tong loba pakai otot, tapi lebih banyak memberikan contoh supaya anak-anak itu benar-benar terbentuk karakternya sebagai seorang laki-laki, didapatkan dari sosok ayahnya yang benar-benar seorang laki-laki yang mendidik dan penuh dengan ketauladanan, insya Allah. Paling itu tambahannya. Terima kasih untuk Ustadz Unang. Ya. Kemudian bagi peserta yang lainnya, satu orang lagi lah ya, yang ingin menambahkan atau bertanya, boleh Bapak Munawar Khalil, ini biasanya ada tambahan. Halo? Kalau tidak, ini ada Kang Hanapi ini yang kalau tidak salah sudah berkeluarga dan memiliki anak juga nih, boleh masukan dan sarannya lah ya untuk para calon ayah atau ingin berbagi cerita. Kang Hanapi Nurdiansah. Itu saya panggil nih, ada yang lainnya nih. Oh iya, dan juga tuh. Oh iya nih, oh iya ada. Ibu Dian Mayasari boleh nih
Silakan dihidupkan audionya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin masukan, kalau bisa dianggap masukan ya untuk Ananda Faisal. Mungkin lebih bisa dikulik lagi komunikasi nonverbal antara Nabi Yakub dengan Yusuf, karena dari sepanjang sepanjang kisahnya itu walaupun berjauhan itu ada komunikasi antara Yusuf ketika digoda Zulaiha itu sosok bapaknya muncul. Terus kemudian dari segi bapaknya ya, ketika bapaknya Nabi Yakub selalu berkeyakinan bahwa Nabi Yusuf tuh masih hidup karena ada keterikatan tuh komunikasi ya, komunikasi nonverbal gitu. Terus ketika akan diantar kainnya itu kan Nabi Yakub udah mencium aroma anaknya Nabi gitu. Yusufnya, iya. Ya Nabi, ya itu segitu aja sih. Mungkin lebih baik dikulik di situ mungkin. Ya itu aja sih, Sar. Ya cukup Masya itu aja. Allah. Baik, terima kasih Ibu Dian. Itu sebenarnya sedikit sudah mulai dimasukkan, tetapi pada episodenya ya, diantaranya tadi kalau yang Zulaiha itu memang belum ya, nggak sampai ke situ untuk penelitian atau artikel jurnal yang saya tulis ini. Kalau untuk perasaan karena kuatnya ikatan emosi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf dan bapaknya, ketika kainnya dibawa itu, sebenarnya Nabi Yakub tahu bahwasanya anaknya itu masih hidup dan akan terus hidup sampai nanti mereka bertemu nanti. Makanya pada kesimpulan ini ada satu etika yang menggambarkan bahwasanya Nabi Yakub alaihi salam itu yang membuat mereka berdua antara anak dan bapak itu kuat dan teguh dalam menjalani semua cobaan yang diberikan oleh Allah. Salah satunya karena mereka memiliki keyakinan yang sama bahwasannya semua yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan indah pada waktunya. Dan itu yang bikin mereka tidak memberontak satu dengan yang lainnya. Dan mereka sama-sama yakin bapakku nanti akan datang kepadaku, dan juga Nabi Yakub tahu nanti aku dan keluargaku akan berkumpul bersama Yusuf kembali ketika dia sudah mencapai puncak kejayaannya di dunia. Seperti itu. Karena itu sudah digambarkan diantaranya pada tafsir Karimur Rahman oleh Syekh Abdurrahman dalam kitab tafsirnya. Terima kasih Bu, masukannya mungkin nanti insya Allah bisa lebih diulik lagi tentang komunikasi nonverbal yang terjadi di antara keduanya insya Allah. Baik. Apakah ada lagi teman-teman semuanya yang akan menambahkan? Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi, memberi masukan pada webinar sore hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari akan ada tampilan sertifikat ya yang akan ditampilkan sebentar. Iya, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Faisal Al-Habsyi atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara webinar analisis aksiologi kisah Nabi Yusuf dan ayahnya dalam Quran Surat Yusuf pada tanggal 2 Agustus 2025. Alhamdulillah kami sangat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang sedang penelitian atau bahkan nanti akan skripsi. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Dan mudah-mudahan mungkin di pertemuan yang akan datang lagi ya Ustaz Faisal bisa menjadi narasumber lagi ya. Mudah-mudahan Insya Allah. Waktu-waktu yang kesempatan yang lainnya begitu. Baik teman-teman semuanya, dan terakhir mari kita buka atau aktifkan
kamera teman-teman semuanya untuk kita ambil dokumentasi ya. Kita akan foto bersama dulu. Silakan diaktifkan kameranya. Nanti akan menjadi dokumentasi cara sore hari. Pastikan teman-teman semuanya sudah mengisi link sertifikat ya. Oke. Karena sertifikat nanti akan penting sekali untuk ujian skripsi ya nanti. Silakan semuanya diaktifkan, saya tunggu 5 detik. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Saya hitung sampai 3, silakan teman-teman berpose yang terbaik ya. Pertama pose formal, kedua IAT, yang ketiga bebas ya. Foto yang pose pertama dulu ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian pose IAT ya, tangannya seperti tatakan Al-Quran ya. Silakan. Seperti ini. Nah, tadi saya lihat ada yang di ruang IMA dan sebagainya. Ayo hidupkan kameranya. Oke ya, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang ketiga gaya bebas, silakan. Gaya bebas. Oke. Saya hitung sampai 3. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. 3. Pose yang lain. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Dr. Ujang Mimin Muhaimin, Dekan Fakultas Usuluddin, kemudian Ibu Bana Nelina Jiha Kananai sebagai Kaprodi yang selalu mensupport dan turut hadir di acara webinar ini. Kemudian pemateri kita jazakumullah khairan katsiran Al-Ustaz Faisal Al-Habsyi SAG. Mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya bisa mengisi kembali di webinar-webinar selanjutnya. Amin, insyaallah. Dan juga teman-teman semuanya yang hadir dari awal sampai akhir dalam acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk terus mengisi link sertifikat. Jangan sampai lupa ya teman-teman, semuanya untuk mengisi link sertifikat yang ada di kolom chat begitu ya. Saya Muhammad Fajar selaku MC pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk memberikan ide tema webinar apa yang teman-teman inginkan di webinar yang selanjutnya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi